Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,04% ke angka 7075. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas satu sektor yang diminati Bapak Loh Keh Hong setelah menjual saham PTRO. Dan di video ini saya coba menganalisis beberapa saham yang hari ini terlihat malah didistribusikan oleh asing. Dan hari ini terlihat juga bergerak turun. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BBRI. BBRI hari ini turun 2% lebih ke harga 4.540. Bisa kita lihat di grafik, sampai saat ini BBRI masih kesulitan untuk break resisten di harga 4.600. Bisa kita lihat, dari awal September BBRI mencoba untuk break harga 4.600 beberapa kali, mencoba untuk naik di atas harga 4.600 selalu gagal break. Dan malah sempat turun mengetes support di EMA 50. Setelah mengetes garis EMA 50, sempat rebound tapi bisa kita lihat, ternyata masih gagal break resisten di harga 4.600 hari ini. Jadi walaupun sempat naik di atas harga 4.600, tapi pada sesi 2 BBRI kembali dibuat turun. Dan garis MACD terlihat juga sebelumnya mencoba untuk bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga hari ini kembali melakukan distribusi. Jadi pada tanggal 34 kemarin, asing terlihat masuk melakukan akumulasi, tapi hari ini kembali distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBRI masih ada potensi untuk sideways. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali mengetes support di EMA 50. Yang saat ini di sekitar harga 4.460 sampai harga 4.400. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50. Apabila BBRI kembali mengetes support ini dan masih bisa rebound, baru teman-teman ikutan entry di sekitar support EMA 50. Dan dengan target take profit jangka pendek bisa di harga 4.600 kembali apabila memang masih gagal break. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Jadi saat ini apabila mau entry, wait and see dulu. Karena bisa kita lihat secara keseluruhan asing masih distribusi. Tapi untuk teman-teman sudah mempunyai saham BBRI di harga bawah, saat ini BBRI masih bisa di hold. Karena walaupun gagal break harga 4.600 secara tren, BBRI saat ini masih sideways. BBCA juga bisa kita lihat hari ini turun 1% lebih ke harga 8.450. Dan jika kita perhatikan, untuk resisten terdekat saat ini di 8.600. Sedangkan untuk support terdekat saat ini di 8.300. Jadi secara tren BBCA juga saat ini trennya masih uptrend, tapi satu minggu terakhir ini mulai sideways setelah gagal naik melewati harga 8.600. Jadi BBCA memang sempat berada di atas harga 8.600, tapi candle belum terkonfirmasi break. Sempat turun kembali ke harga 8.300, berhasil rebound. Saat ini juga terlihat kembali gagal break resisten ini. Dan untuk garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 8.175. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk BBCA juga bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini masih ada distribusi. Asing juga terlihat hari ini masih distribusi. Dan bisa kita lihat selama 2 minggu terakhir ini asing masih terus distribusi saham BBCA. Jadi walaupun tanggal 30 asing sempat masuk dan tanggal 4 sempat masuk juga, tapi secara keseluruhan ini masih distribusi. Dan sekarang kita coba lihat untuk teman-temannya Mandiri, bisa kita lihat hari ini masih naik, masih ada akumulasi walaupun jumlahnya kecil. BBRI hari ini juga terlihat masih ada akumulasi. Jadi BBRI walaupun hari ini tidak naik dan turun, masih ada akumulasi yang dilakukan oleh asing. Sedangkan asing hari ini malah keluar dari saham BBCA dan saham BBRI. Tapi ingat, walaupun asing keluar, secara grafik atau secara tren saat ini kedua saham yaitu BBCA dan BBRI masih oke trennya. Sehingga apabila teman-teman sudah punya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang belum entry membeli saham BBCA,
menurut saya saat ini sebaiknya tunggu di sekitar harga 8.300-an untuk entry-nya. Jadi tunggu di sekitar support ini, apabila BBCA turun menyentuh atau mendekati harga 8.300 masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Sekarang kita lihat INKP. INKP hari ini juga turun 2% lebih ke harga 9.375. Dan terlihat INKP juga saat ini masih gagal break resisten 9.500. Jadi sama bisa kita lihat di sini, beberapa kali mencoba untuk naik dari harga 9.500, ternyata gagal break, sempat turun ke support 8.800, sedangkan untuk support MA50 di harga 8.700. Satu berhasil rebound dan ternyata masih gagal break resisten ini. Dan untuk garis MACD, sebelumnya mencoba untuk bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Jadi bisa kita lihat hari ini masih ada sedikit distribusi dan asing juga masih terus distribusi saham INKP. Dan untuk teman-teman yang sering bertanya, Pak tolong analisa saham Bakri seperti Bumi atau BRMS, selalu saya jelaskan channel ini memang tidak fokus untuk membahas saham-saham grup Bakri. Kami biasa menganalisa atau membeli analisa untuk saham Bumi hanya untuk pembelajaran, jadi studi kasus saja. Dan untuk hari ini saya akan kasih lihat, walaupun Bumi bergerak naik, asing hari ini masih distribusi. Dan terlihat memang untuk broker summary, Bumi hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing terlihat 4 hari terakhir terus keluar, dan Bumi memang 4 hari terakhir naik lumayan tinggi. Untuk BRMS juga bisa kita lihat hari ini naik 4% lebih. Untuk BRMS malah ada distribusi. Asing juga 2 hari terakhir keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk kedua saham ini kami tidak analisa. Alasannya pertama memang kami tidak fokus pada saham Bakri. Kami pribadi juga tidak trading saham-saham ini. Alasan kedua, saham-saham Bakri itu tidak bisa dianalisa untuk 1 minggu ke depan. Karena fokus video kami biasanya untuk 1 minggu ke depan. Untuk saham-saham Bakri, teman-teman harus lihatin chartnya setiap hari. Paling baik adalah lihatin chart per menit untuk tahu bagaimana pergerakannya. Karena bisa saja sesi 1 naik, sesi 2 dibuat turun atau sebaliknya. Jadi kita balik lagi ke INKP. Saya lihat INKP masih ada potensi untuk turun kembali, mengetes support di 9.200 sampai harga 8.800 kembali. Dan untuk INKP walaupun gagal break, sama secara tren INKP saat ini juga trennya masih bergerak tren. Untuk tren jangka menengah, untuk tren jangka pendek memang mulai sideways karena masih gagal break harga 9.500. Jadi untuk teman-teman yang belum sempat entry, menurut saya saat ini masih bisa wait and see dan tunggu di daerah support untuk entry-nya. Paling bagus adalah tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 8.800 untuk entry. TWR bisa kita lihat hari ini juga turun 0,82% ke harga 1.210. Untuk TWR saat ini trennya masih sideways dan terlihat masih kuat berada di atas support EMA 50. Untuk support EMA 50 saat ini tepat di harga 1.200. Dan 1 minggu terakhir ini memang terlihat TWR mulai melemah. Jadi sebelumnya turun mengetes support EMA 50, sempat sideways, satu berhasil rebound. Tapi mencoba untuk naik di atas harga 1.250, gagal break. Saat ini kembali turun mengetes atau menuju support di harga 1.200. Dan garis MACD sebelum sempat bergerak naik, saat ini kembali bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan ini terlihat masih ada sedikit distribusi. Dan asing juga sama, masih terus distribusi saham TWR. Jadi TWR saya lihat juga masih ada potensi turun mengetes harga 1.200 atau garis EMA 50. Namun saya TWR masih bisa wait and see, masih bisa masuk ke watchlist, tapi wait and see dulu. Tunggu di sekitar harga 1.200, apabila TWR menyentuh atau mengetes harga ini masih bisa bertahan, teman-teman bisa coba entry. Karena support EMA 50 lumayan kuat untuk TWR saat ini.
Apabila berhasil rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di sekitar harga 1250 atau hold saja selama harga 1200 tidak terlewati. Tapi harus hati-hati apabila ternyata TWR terkonfirmasi turun di bawah garis EMA 50. Karena apabila terkonfirmasi turun, walaupun masih ada garis EMA 150 yang saat ini di harga 1145, tapi secara tren TWR sudah mulai melemah. Jadi harus hati-hati karena potensi kedepannya itu adalah sideways cenderung downtrend. ICE juga bisa kita lihat, kemarin baru saya analisa, hari ini terlihat masih turun 0,74% ke harga 6.675. Dan terlihat seperti contoh tadi, apabila turun di bawah garis EMA 50 kita harus hati-hati walaupun masih bisa bertahan di atas garis EMA 150 karena garis EMA 50 akan berubah menjadi resisten. ICE mengetes garis EMA 150 berhasil rebound, tapi mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50 gagal break dan saat ini kembali bergerak turun. Jadi karena secara tren sudah mulai melemah, jadi walaupun kita bisa entry di sekitar garis EMA 150 pada saat terlihat bertahan dan rebound, kita tetap harus disiplin. Jadi apabila terlihat berhasil rebound dan gagal break resisten EMA 50, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena apabila gagal break seperti ini, bisa kita lihat ICE berpotensi turun kembali mengetes garis EMA 150 yang saat ini tepat di harga 6.600. Apabila support ini ternyata dalam satu minggu ini terlewati, berarti ICE trennya akan mulai bergerak downtrend. Dan bisa kita lihat penurunan hari ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham ICE. Jadi ICE saya lihat masih ada potensi turun mengetes garis EMA 150. Apabila ternyata garis support ini terlewati, sebaiknya jangan entry dulu karena secara tren akan mulai bergerak downtrend. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.